Sebagai negara yang berlandaskan hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, hukum menjadi alat utama untuk mewujudkan cita-cita bangsa termasuk melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada efektivitas dan kepatuhan terhadap hukum. Sejarah menunjukkan bahwa masalah hukum seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela dapat menghambat pembangunan seperti yang terjadi pada krisis 1998. Oleh karena itu, pembinaan hukum nasional yang mencakup penguatan hukum tertulis, lembaga, sarana, dan budaya hukum perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Faktanya, terdapat beberapa kondisi dalam pelaksanaan hukum saat ini yang menjadi penghambat dalam pembangunan nasional, yaitu pertama, meningkatnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum. Berdasarkan Indeks Pembangunan Hukum tahun 2022 yang dilakukan oleh Bappenas, terdapat temuan tingkat kejahatan nasional cenderung meningkat dari tahun 2021 ke 2022, ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan. Survei kebutuhan hukum kelompok rentan tahun 2022 juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat kriminalitas bagi kelompok rentan paling banyak dialami oleh perempuan sebesar 67%. Dari data statistik kriminal 2023 Badan Pusat Statistik, terjadi peningkatan signifikan tingkat pelanggaran hukum dan angka kriminalitas pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat pelanggaran hukum dan angka kriminalitas masih mengalami kenaikan sebesar 4,3% dibandingkan tahun 2022. Dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa 17,4% pelaku usaha masih terlibat dalam praktik gratifikasi atau suap. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta rendahnya kepatuhan hukum itu sendiri. Selain itu, terdapat data tindak pidana korupsi di Indonesia yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 perkara tindak pidana korupsi selalu mengalami peningkatan yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dengan peringkat pertama pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian kementerian lembaga, BUMN, BUMD, kemudian pemerintah provinsi. Kedua, masih tingginya pelanggaran dan ketidakpatuhan hukum oleh badan publik dan badan usaha. Membangun kepatuhan hukum di pemerintah dan badan usaha masih menjadi tantangan tersendiri. Hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 oleh Ombudsman Republik Indonesia sebanyak 54,33% atau 226 kabupaten berada dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan sebanyak 20,91% atau 87 kabupaten berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah. Contoh lain terkait kepatuhan badan usaha dan orang dalam sektor pajak masih rendah. Di antaranya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 2022-23, misalnya dari total 19,4 juta wajib pajak yang berkewajiban melapor SPT, hanya 17,1 juta orang telah menunaikan kewajibannya. Ketiga, hambatan kepatuhan hukum terhadap investasi. Iklim investasi di Indonesia saat ini masih dianggap kurang ramah, sehingga Indonesia menjadi kurang kompetitif dalam menggait investor. Permasalahan yang paling sering dikeluhkan investor terkait kebijakan yang berubah-ubah dan masalah perizinan, terutama kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, izin mendirikan bangunan atau IMB, dan izin lingkungan, ketenagakerjaan, aturan yang tumpang tindih, serta birokrasi yang berbelit-belit, layanan utilitas, layanan keuangan, kepastian perpajakan, penyelesaian sengketa, persaingan pasar, dan kebangkrutan bisnis. Untuk dapat menaikkan investasi dan iklim bisnis yang baik, diperlukan regulasi yang berkepastian dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, mendorong peningkatan kepatuhan hukum penyelenggara negara dalam rangka good governance secara langsung akan berdampak pada iklim ekonomi yang kondusif dalam membangun citra bangsa sebagai negara yang ramah terhadap investasi global. Lalu, apa yang harus dilakukan? Audit hukum adalah solusi. Salah satu hal yang harus dilakukan selain melakukan penataan struktural dan peningkatan materi hukum yang baik, maka yang perlu dilakukan adalah peningkatan kepatuhan dan kesadaran hukum.
Terkait dalam pengelolaan negara, kepatuhan dan taat hukum adalah kunci krusial dalam menjalankan pemerintahan dan perusahaan atau good governance dan good corporate governance untuk menciptakan iklim ekonomi yang berkualitas. Peningkatan kepatuhan hukum dimulai dari mendorong audit kepatuhan hukum untuk menilai perilaku dan sebagai salah satu kebijakan untuk mengefektifkan fungsi pembinaan hukum. Upaya mengukur terwujudnya kepatuhan hukum masyarakat dan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui audit hukum. Audit hukum merupakan deteksi dini dalam rangka melakukan pembinaan hukum nasional. Hasil audit hukum dapat menunjukkan langkah yang tepat dalam menentukan pendekatan bagi individu, kelompok, badan usaha, dan badan hukum hingga pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Pembinaan hukum nasional memerlukan pendekatan yang lebih rasional dan terukur untuk memfokuskan langkah dan metode intervensi dalam mendorong perilaku kepatuhan hukum di pemerintah dan badan usaha sehingga dapat menjadi sarana pendorong dalam pembangunan nasional menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.